memasuki pemaparan materi yang terakhir di siang hari ini, yaitu pemaparan materi dari Miss Ellen dengan tema How to Invest in Capital Market. Namun sebelumnya akan saya bacakan dahulu, Miss Ellen merupakan founder dan CEO dari M-Trade. Beliau juga mulai berinvestasi saham sejak tahun 2007 dan berhasil survive melewati krisis di tahun 2008, serta telah mengedukasi melalui berbagai seminar sejak tahun 2011 secara independen dan juga bersama institusi seperti OJK salah satu di antaranya. Selain itu, beliau juga telah mengeluarkan beberapa buku di tahun 2018. Buku ketiganya yang menjadi national best-selling yaitu Nabung Saham. Baiklah, untuk itu kepada Miss Ellen, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih sebelumnya Ibu Anissa dan selamat siang semuanya. Pak Budi Arif Wibisono selaku Kepala OJK Cirebon, Bapak Reza Syadat Sameni sebagai Kepala Kantor Perwakilan IDX Jawa Barat, dan juga Bapak Hanif Abdul Jabar selaku Pengawas Junior Pasar Modal dan IKNB Kantor OJK Cirebon, serta dosen pembina Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di wilayah kerja KOJK Cirebon. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk kesempatannya bisa mengedukasi bersama dengan OJK dan IDX, sebuah kebanggaan dan kehormatan tersendiri buat saya. Oke, boleh saya izin untuk share screen? Silakan Miss Ellen. Ya, saya akan langsung aja masuk ke materi. Semoga materinya bisa juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. How to invest in capital market, judulnya ini. Nah, sebelum saya bagikan ilmu mengenai bagaimana cara berinvestasi di pasar saham, sebelumnya kita sampaikan dulu disclaimer bahwa di dalam pasar saham ada risiko dalam berinvestasi, dan apa yang kita sampaikan di sini merupakan edukasi. Jika ada saham-saham yang dibahas pada siang hari ini sifatnya bukan sebagai perintah beli dan jual, melainkan sebagai bahan referensi untuk belajar. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Reza ya, apa itu saham dan kemudian dasar-dasar saham, mengapa kita berinvestasi saham, sudah disampaikan dengan sangat detail sekali oleh Pak Reza. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan langsung aja untuk menyampaikan tentang bagaimana caranya berinvestasi gitu, dan juga menyambung dari materi yang Pak Reza bawakan ya, bahwa dalam pasar saham lebih baik fokus pada investasi jangka panjangnya, jangan trading terutama untuk kondisi market yang saat ini sedang sangat terfluktuasi. Mungkin dulu saya lebih banyak trading, tapi sejak tahun 2020 ini tahun yang sangat langka, di mana banyak saham-saham yang valuasinya menjadi terdiskon seperti tahun 2008, dan ini menjadi kesempatan buat saya untuk berinvestasi. Hingga saat ini saham-saham yang saya beli di tahun 2020 itu sama sekali saya nggak ada jual untuk yang investasi jangka panjang. Bahkan ketika market sedang dalam kondisi terkoreksi seperti beberapa hari terakhir ini, teman-teman sebaiknya jangan takut dan jangan khawatir, tapi kita fokus pada peluang. Nah, selain fokus pada peluang, kita juga mesti memperhatikan untuk money management. Nanti saya akan share tentang money managementnya seperti apa. Nah, kalau bicara tentang strategi di dalam membeli saham, ada dua, teman-teman pasti sudah tahu yang namanya investasi dan juga trading. Untuk investasi, mindsetnya adalah membeli perusahaan dan simpan untuk jangka panjang, tidak dijual selama fundamental dari perusahaan tersebut tidak bermasalah. Jadi kita tidak berfokus pada harga sahamnya, melainkan kita berfokus pada kondisi fundamental perusahaan. Apa sih yang dilihat dari fundamental perusahaan? Laporan keuangan tiap kuartal, earnings, revenue earnings, dan juga prospek ke depan seperti apa. Kemudian ketika kita mau membeli perusahaan, pastinya harus dicek valuasinya. Nah, valuasi ini bicara tentang timing. Timingnya tepat tidak kita masuk dalam emiten tersebut untuk berinvestasi. Kita melihat secara valuasi. Meski demikian, investasi juga masih melihat secara analisis teknikal juga, karena kadang-kadang sebuah perusahaan valuasinya cukup terdiskon, tapi karena dia sudah naik selama sekitaran 2 bulan atau 3 bulan, valuasinya masih murah, tapi teknikalnya sudah cukup mahal. Sehingga hal itu bisa menjadi satu risiko buat kita jika kita membeli saham yang secara teknikal sudah cukup mahal.
Nah, kalau untuk trading mungkin saya nggak akan bahas banyak untuk trading saat ini karena market benar-benar choppy dan sangat volatile sekali. Pesan saya sih teman-teman kalau seandainya mau mencoba trading itu tidak lebih dari 20% modal, keseluruhan modal. Sebaiknya sekitar 80% dialokasikan untuk investasi jangka panjang. Bahkan mungkin jika teman-teman mau semuanya untuk investasi boleh. Mungkin ada yang berpikir, wah nanti investasinya saya harus nunggu kelamaan nih. Kalau jangka panjang, berapa panjang? Saya nggak sanggup seperti Warren Buffett misalnya, harus menunggu selama bertahun-tahun. Nah, ada dua pilihan investasi yang nanti saya akan sharing ke teman-teman. Dua pilihan investasi ini strategi yang disebut dengan value growth investing dan yang kedua adalah cigar butt investing. Nah, saya mulai dulu dari strategi cigar butt investing. Strategi cigar butt investing ini merupakan strategi yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham atau guru dari Warren Buffett pada tahun 1920-an. Jadi strategi ini udah berusia 100 tahun tapi masih bisa digunakan, belum obsolete ilmunya. Nah, untuk strategi cigar butt investing ini kita fokus mencari perusahaan-perusahaan yang secara bisnisnya mungkin memang lagi goyah. Secara bisnis, secara earning, secara revenue mungkin lagi terganggu, tapi secara valuasi dia sangat murah sekali. Warren Buffett pada awalnya di tahun 1940-an, 1950-an, remaja Warren Buffett, anak muda Warren Buffett itu menggunakan strategi ini. Pada tahun 1929 ada The Great Depression di mana pasar saham waktu itu sangat murah-murahnya, sehingga Warren Buffett mendapatkan saham-saham yang valuasinya sangat super murah sekali. Tapi memasuki tahun 1960-an ketika Warren Buffett sudah mengembangkan Berkshire Hathaway. Nah, di dalam perusahaan investasi Berkshire Hathaway tersebut, Warren Buffett mulai kesulitan mencari saham-saham yang valuasinya sangat murah. Selain karena valuasi perusahaan waktu itu sudah mulai bertumbuh seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Nah, yang kedua, kalau misalkan waktu itu dapat perusahaan yang valuasinya murah, itu biasanya akan dapat perusahaan yang benar-benar kayak likuiditasnya tuh kecil. Sehingga Warren Buffett mulai mengembangkan strategi value investing digabung dengan growth investing. Pada tahun 1958 sampai 1960-an, beliau belajar dari gurunya yaitu Charlie Munger dan juga Philip Fisher. Nah, Philip Fisher ini yang juga menjadi partner dari Warren Buffett sampai saat ini. Dan saya sangat beruntung sekali 2 tahun yang lalu sebelum pandemi saya sempat berkunjung ke Omaha di rapat umum pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway. Di situ ada Warren Buffett dan juga ada Charlie Munger, ada Bill Gates juga di situ. Dan meskipun udah sangat tua, tapi dia nggak pikun sama sekali karena dia masih terus rajin baca, rajin belajar juga untuk laporan keuangan. Dia masih numbers itu masih ingat sangat bagus sekali. Kembali ke topik kita hari ini, bicara tentang value growth investing yang diperkenalkan oleh Warren Buffett dan juga kawan-kawan. Warren Buffett pada tahun 1958 mengatakan bahwa dirinya 85% value investing dan 15% growth investing. Seiring berjalannya waktu, saya melihat Warren Buffett sebenarnya lebih ke growth investing instead of value. Kenapa? Karena belakangan Warren Buffett juga masuk ke perusahaan teknologi, di mana Apple menjadi salah satu perusahaan dengan porsi terbesar di portfolionya. Bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Yang pertama, dia melihat bisnis dulu dan manajemen secara kualitas. Baru kemudian setelah itu Warren Buffett akan melihat secara kuantitasnya, yaitu profitability dan juga valuation. Nah, berbeda dengan gurunya Benjamin Graham yang hanya melihat secara valuation aja, 100% valuation aja. Dengan melihat seperti ini, bisnis dulu, baru kemudian valuation, Warren Buffett mendapatkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, perusahaan-perusahaan yang lebih bagus, perusahaan-perusahaan yang lebih bisa bertahan di tengah krisis. Perusahaan yang dia bisa investasi dengan uang dalam jumlah atau nominal yang sangat besar dan resikonya kecil. Ketika terjadi crash, dia nggak akan turun sampai dalam banget. Ketika naik, pasar saham naik, saham-saham ini juga akan terus naik. Yang pertama, dia suka sekali dengan sektor yang defensif, yaitu sektor yang consumer good biasanya. Maka dari itu Warren Buffett sangat suka sekali
McDonald's, Coca-Cola, dan waktu itu pisau cukur, Gillette, dan ketika teknologi belum berkembang, waktu itu Warren Buffett juga berinvestasi pada perusahaan newspaper ya, tapi sekarang udah ganti jadi ke jadi ke Apple. Nah, kemudian bicara tentang manajemen, ini juga menjadi salah satu kunci penting. Harus good corporate governance dan juga inovatif. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah profitability atau dilihat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan selama beberapa tahun terakhir, baru kemudian valuasi. Nah, kalau kita bicara lagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, sangat sulit sekali kalau kita mengikuti strategi yang murni value growth investing. Kita mencari perusahaan yang bertahan dalam masa pandemi, nggak terjadi pada masa pandemi itu tetap bisa untung, itu hanya sebagian perusahaan aja. Kemarin saya ada cek juga beberapa perusahaan yang pada full year 2020 yang laporan keuangannya sudah keluar, itu yang bisa untung itu mungkin hanya sekitar belasan aja yang saya dapatkan. Nanti saya juga akan sharing ke teman-teman. Banyak di antaranya yang justru malah mengalami kerugian di tahun pandemi kemarin. Tapi yang menarik justru saham-saham yang Warren Buffett, kira-kira Warren Buffett bakalan suka, seperti ICBP, Gudang Garam, Indofood, saham-saham consumer goods, itu justru malah turun terus, nggak naik-naik gitu. Kok bisa dibilang defensif gitu ya? Nah, yang dimaksud defensif sebenarnya adalah earnings dari perusahaan tersebut, bukan harga sahamnya. Kalau harga saham pastinya juga akan mengikuti demand dari atau appetite dari investor saham itu sendiri. Mereka lagi sukanya kemana. Nah, sehingga pada tahun 2020 kemarin, kalau kita memperhatikan baik dari investor retail maupun dari investor institusi, ini appetite-nya lebih banyak ke perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh COVID-19. Karena apa? Karena mereka berharap akan adanya satu reversal, satu turnaround di mana di tahun 2021, 2022 ketika COVID-19 berakhir, harapannya berakhir ya. Nah, itu pertumbuhan earnings-nya akan menjadi melompat luar biasa gitu. Salah satunya adalah sektor properti, di mana di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020 kemarin tuh sudah mulai meningkat. Nah, ciri-ciri dari perusahaan yang cigar butt ya. Kenapa dinamain cigar butt? Warren Buffett mengatakan cigar butt itu cigarette, rokok yang gede itu udah bekas, jatuh puntung rokoknya, itu katanya kalau masih masih nyala, diisap, dia masih bisa merasakan gitu, masih bisa merasakan puff-nya gitu. Dan itu gratis alias murah, tapi nggak bisa lama. Nah, kata kuncinya di sini adalah nggak bisa lama. Artinya perusahaan-perusahaan yang sedang terdampak selama pandemi, yang bisnisnya tergoncang, yang sampai earnings-nya minus, tapi kemudian kalau kita perhatikan ada potensi turnaround, kita mesti ngelihat valuasinya dia. Ketika valuasinya sangat murah, kita bisa beli dan juga manfaatkan untuk investasi, tapi kata kuncinya nggak bisa lama. Nggak bisa lama tuh artinya hanya untuk sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang karakternya value growth investing, itu bisa lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun lebih. Nah, ini adalah kriteria cigar butt investing ala Benjamin Graham. Bisnisnya sedang tertekan, PBV di bawah 1, cocok untuk retail karena liquidity-nya retail bisa masuk juga, kalau untuk big investor mungkin agak susah. Nah, tapi hati-hati dengan resiko value trap karena sangat murah sekali valuasinya. Maka dari itu, supaya tidak kena value trap, kita harus melihat potensi bisnis dari perusahaan tersebut dalam jangka panjang ke depan, paling tidak dalam setahun ke depan, apakah akan mengalami recovery atau enggak. Nah, kalau bicara tentang PBV di bawah 1 ini sifatnya juga sangat subjektif sekali, sehingga saya tidak menggunakan angka di bawah 1, melainkan saya menggunakan PBV band, di mana kita melihat ini ada garis-garis, ini rata-rata, ini standar deviasi -1, ini standar deviasi -2. Nah, yang menarik pada 2020 kemarin, ini banyak sekali perusahaan yang valuasinya atau PBV-nya di bawah standar deviasi -1, khususnya sektor properti dan juga banyak sektor yang lainnya. Nah, kalau tahun 2021 ini gimana? Masih ada nggak perusahaan-perusahaan yang semurah itu? Masih ada, sabar ya. Oke, nah jadi ini kesimpulannya untuk value growth investing ya, untuk value growth investing ini sendiri
kesimpulannya kita bisa nge-hold lamaan, lebih lama, yaitu lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Pergerakan sahamnya cenderung lambat. Kenapa? Karena perusahaan ini berkapitalisasi besar, memang kalau misalkan ada demand yang cukup besar pun gerakannya akan naik tapi tidak terlalu cepat. Beda dengan yang Cigar Butt ini biasanya likuiditasnya atau jumlah saham yang beredar juga nggak terlalu banyak ya, untuk kapitalisasinya nggak terlalu besar juga. Sehingga ketika ada demand yang meningkat, ini juga naiknya akan lebih cepat gitu, karena supply-nya lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau yang value growth supply-nya lebih besar. Nah, secara resiko kalau untuk value growth investing, istilah kata teman-teman misalkan salah timing, misalkan beli saham value growth ini terlalu cepat gitu, terus kemudian saham ini turun. Nah, itu masih boleh tenang gitu. Kenapa? Karena secara fundamental perusahaan ini super strong banget. Dan secara risikonya juga saat ini bisa dibilang cukup kecil gitu, karena valuasinya lagi sangat murah. PE ratio, kenapa kita menggunakan PE ratio untuk value growth investing ini? Karena perusahaan yang value growth investing, earnings-nya cenderung stabil, jadi kita bisa menggunakan price to earnings ratio. Sedangkan kalau untuk cigar butt investing ini secara earning dia terpukul, sehingga kita harus menggunakan rasio lainnya untuk menghitung valuasi. Salah satunya adalah PBV, dan kadang kita juga pakai untuk EV to EBITDA gitu. Nah, kalau untuk properti kita pakai RNAV gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai PE ratio untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19. Gerakannya juga lebih fluktuatif gitu ya. Oke, kita akan belajar investing aja teman-teman, jadi yang trading kita nggak akan banyak bahas di sini. Pesan saya adalah sebelum saya sharing tentang saham-saham untuk yang secara fundamentalnya menarik ya, ini teman-teman start small dulu dari awal. Kata kuncinya sebenarnya di sini, money management. Start small, gunakan uang dingin dan nominalnya kecil aja yang benar-benar membuat Anda merasa nyaman jika saham itu turun. Banyak sekali orang yang bergabung di pasar saham selalu berpikirnya naik, naik, dan naik, nggak mikir kalau koreksi gimana. Padahal yang terpenting diperhatikan adalah kalau pas terjadi koreksi, apa yang harus dilakukan? Ketika kena level stop loss, siap nggak? Misal satu saham kena level stop loss, itu Anda hitung, oh kalau saya masuk 100 juta, berarti saya ruginya misalkan 10 juta, siap nggak? Gitu, oh nggak siap. Berarti kan 10% ya, tapi kepengen masuk di saham tersebut, kecilin nominalnya. Jadi misalkan masuk 50 juta. Jadi kalau pas nanti kena level stop loss-nya mungkin sekitaran 5 juta aja. Rela nggak? Rela. Ya udah, berarti beli dengan nominal 50 juta. Kalau nggak rela, kecilin lagi gitu. Nah, jadi teman-teman yang terpenting sebenarnya adalah kesiapan hati. Jangan ikut-ikutan. Jadi kalau misalkan saya di market sudah cukup lama, sehingga level confident dan conviction juga lebih bagus tentunya, lebih berani gitu. Jadi teman-teman jangan langsung ikut gitu ya. Mesti harus sesuaikan dengan kondisi mental dari teman-teman masing-masing. Berapa banyak uang untuk trading dan untuk investing, seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya lebih banyak untuk investing instead of trading. Nah, kalau bisa ketika teman-teman membeli saham, nominalnya itu kalau bisa disamain, terutama kalau untuk trading tuh nominalnya disamain. Supaya apa? Supaya ketika menghitung keuntungan nanti, angkanya juga tidak terlalu jomplang satu dengan yang lain. Misalkan beli saham A, untung banyak, tapi karena yang dibeli nominalnya dikit, jadi malah keuntungannya dikit. Tapi beli saham B, ruginya mungkin dikit, cuma 5% aja, tapi karena belinya terlalu banyak, maka kerugian jadi lebih besar daripada keuntungan dari saham yang pertama. Nah, itu nggak bagus untuk pemula gitu. Jadi, kalau untuk trading sebaiknya nominalnya disamakan. Kalau untuk investing, biasanya saya menggunakan percentage, itu disesuaikan dengan ukuran dari kapitalisasi saham juga. Kalau untuk perusahaan yang value growth itu bisa sekitaran maksimal 25% dari portofolio. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang cyclical atau perusahaan turnaround itu bisa sekitar 10-15% saja dari portfolio gitu. Oke, nah ini adalah pembagian portfolio jika teman-teman punya uang, mau dibagi, wah saya mau ketiganya, saya mau coba ketiganya. Nah, pakai cara seperti ini bisa, atau tergantung dengan karakter. Seandainya tidak siap, benar-benar tidak siap dengan fluktuasi, nggak usah trading juga nggak apa-apa.
Atau mungkin lebih suka untuk investasi yang benar-benar jangka panjang banget, males liatin saham, itu dibanyakin value growth-nya gitu. Atau kalau mau return yang lebih cepat tapi nggak mau trading, berarti value growth dan cigar butt aja, tapi cigar butt-nya lebih besar gitu. Nah, jadi nanti saya akan sharingkan juga untuk beberapa sahamnya. Oke ya. Nah, beberapa saham yang menarik. Ini bukan rekomendasi teman-teman, ini adalah review aja. Sorry sebentar ya. Oke, ya jadi ini adalah review ya teman-teman ya. Beberapa saham yang menarik di sini untuk defensive stock antara lain ada ICBP, Indofood, dan Gudang Garam. Sebenarnya Astra International ini juga termasuk cukup bagus karena earnings dia masih positif, tapi karena sektoralnya cyclical, saya letakkan di sini. Oke, terus kemudian kenapa di sini cyclical saya melihat untuk RAL dan juga MAPI, karena ini sudah menjelang Lebaran dan semuanya ini kita lihat secara valuasi juga. Secara valuasi, semua saham ini masih terdiskon. Coba kita review satu persatu. Oke. Ini chartnya kebetulan kecil-kecil ya teman-teman ya. Saya coba untuk besar dulu untuk chartnya di sini. Oke, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah Gudang Garam. Perusahaan ini tidak ESG, perusahaan ini juga nggak bagus karena sentimen cukai rokok. Ya, cukai rokoknya naiknya cukup tinggi gitu. Jadi ini juga nggak syariah, saya cuma mau bilang dulu ini nggak syariah. Tapi teman-teman saya cuma mau menggarisbawahi bahwa perusahaan ini dia punya valuasi sangat-sangat murah sekali. Jadi yang kuning ini adalah valuasi rata-ratanya dari Gudang Garam. Nah, kalau kita perhatikan saat ini valuasi Gudang Garam atau PE ratio Gudang Garam ini hampir mendekati standar deviasi -2. Di mana kalau kita perhatikan saat ini saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang diskonnya mendekati standar deviasi -2 itu sudah sangat langka sekali. Di bawah standar deviasi -1 aja udah langka. Konstruksi aja sekarang juga udah masuk ke fair value-nya. Nah, jadi secara valuation memang Gudang Garam menarik. Dan juga secara teknikal, mungkin saya bisa share sedikit secara teknikal. Ya, secara teknikal di sini kita bisa melihat, ya ini sekali lagi disclaimer teman-teman ya, ini contoh review aja. Secara teknikal kita bisa melihat GGRM ini dia harganya sama dengan harga terendah atau termurah pada 3 Juni 2000 ya pada sekitar bulan Oktober 2013. Jadi sama murahnya dengan Oktober 2013 dan juga pernah waktu itu tersentuh di bulan Maret 2020 di level harga seperti saat ini 36.000. Jadi sekali lagi perusahaan ini bukan untuk trading. Nah, beberapa kali ketika saya menyebutkan perusahaan-perusahaan seperti ini, ada beberapa trader yang nggak siap gitu, ikutan pokoknya asal ikut aja tanpa memahami tujuan investasinya. Akhirnya stres. Kenapa? Stres karena kok lama banget naiknya. Nah, ini buat orang-orang yang benar-benar punya uang lebih atau uang dingin untuk jangka panjang. Jadi menabur sekarang, upside-nya berapa banyak? Saya nggak bisa mengatakan Gudang Garam akan naik sampai ke level berapa, tapi kalau kita melihat secara PE ratio-nya dia yang di bawah standar deviasi -1 sampai mendekati standar deviasi -2, Gudang Garam ini berpotensi untuk menjadi multi bagger gitu. Resistennya juga untuk tahun itu bisa di angka 58.000, sekitar 58.000 disclaimer juga teman-teman ya. Oke, terus kemudian sebenarnya HMSP juga sama, valuasinya juga cukup murah, tapi kali ini kebetulan datanya saya tidak cantumkan untuk HMSP ya, karena satu sektor ya, jadi kalau untuk HMSP secara PE ratio memang lebih di atas Gudang Garam, tapi secara historik HMSP juga sama seperti Gudang Garam itu sangat murah sekali. Jadi secara historikalnya HMSP ini juga di bawah standar deviasi -1. Oke, nah sekarang kita lihat untuk Indofood.
Ya, kita lihat untuk Indofood ya. Indofood ini juga sama, standar dia PE ratio-nya ini di bawah standar deviasi -1, dan kalau kita melihat pola seperti ini seperti huruf hampir membentuk huruf B, artinya dia akan siap untuk lepas landas. Jadi saya melihat ada potensi untuk rotasi sektoral dari sektor yang sekarang ini sudah naik, semuanya udah naik seperti properti dan lain-lain, itu ke sektor consumer good yang memang masih belum banyak gerak. Nah, untuk Indofood sendiri, ini juga dia diuntungkan oleh anak usahanya di bidang CPO ya. Jadi Indofood ini punya banyak anak usaha, salah satunya juga di bidang CPO, di mana CPO itu harga untuk average selling price-nya pada tahun 2020 kemarin naik cukup signifikan, meskipun secara volume penjualan nggak naik tinggi, tapi kita juga melihat pada tahun 2021 ini justru yang akan naik malah volume penjualan. Kenapa? Karena pada pemulihan pandemi setelah vaksin, demand dari CPO akan sangat naik untuk minyak masak ya, aktivitas akan kembali berjalan juga dengan lebih normal pastinya gitu. Nah, mendekati bulan Ramadan dan juga Lebaran, permintaan untuk minyak masak juga akan meningkat. Ini juga akan menguntungkan untuk Indofood, dan tidak hanya minyak masak saja, tapi juga lini bisnis lainnya untuk Indofood. Nah, salah satu juga yang menguntungkan Indofood ini adalah anak usahanya, yaitu di bidang food and beverage, ini ada ICBP. Oke, saya perbesar dulu untuk chartnya. Oke. Nah, ICBP ini, teman-teman, kalau kita perhatikan, sorry ya. ICBP ini, teman-teman, kalau kita perhatikan, valuasi dia dibandingkan dengan Indofood, secara historical lebih murah dibandingkan Indofood. Jadi Indofood ini udah mulai agak naik-naik dikit gitu. PE ratio dari Indofood ini di angka 9, dibandingkan dengan rata-ratanya di angka 15, dan labanya juga naik 32% secara year on year. Ini yang saya bilang tadi, ini sangat defensif. Kemudian secara kuartalan dia naik 138%. Nah, ini untuk ICBP dia labanya naik 31% year on year. Kuartalannya ini naik sangat tinggi sekali karena akuisisi dari Pine Hill membawa satu dampak positif buat earnings-nya dari ICBP ya. Jadi kalau kita lihat memang secara PE ratio Indofood lebih kecil angkanya, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara historical dari PE band-nya ICBP lebih rendah. Jadi kemungkinan untuk ICBP menjadi multi bagger ini juga lebih tinggi. Dan saya suka ICBP melakukan akuisisi ke Pine Hill yang meskipun waktu itu sangat kontroversial sekali, namun ini terbukti di sini Pine Hill memberikan satu dampak positif buat kinerja dari ICBP. Oke, kemudian saya akan lanjutkan untuk saham yang lainnya. Nah, ini dari sektor yang siklikal sekarang. Kita melihat untuk Astra International. Sebenarnya Astra International masih bisa dilihat dari PE ratio juga ya, karena dia juga masih untung waktu itu. Meskipun agak-agak turun ya, jadi labanya turun 30% year on year. Nah, ini termasuk perusahaan yang siklikal. Ini Astra International, PBV-nya masih di bawah rata-rata. Rata-ratanya yang kuning ini di angka 2,28, saat ini dia di angka 1,4. Nah, kalau saya melihat Astra International sendiri sekarang secara teknikal, timingnya sangat menarik sekali. Nah, secara teknikal Astra International ini timingnya sangat menarik sekali dalam jangka pendek karena dia udah sempat terkoreksi lumayan ya dari tertingginya pada bulan Januari tahun 2021 kemarin sampai sekarang ini udah turun sampai 22% dan ini kena MA 200-nya. Jadi secara fundamental valuasi murah, secara teknikal untuk Astra International ini juga valuasinya cukup murah gitu dan resiko investasinya kecil. Ditambah lagi dengan adanya support dari pemerintah untuk
DP 0% untuk kendaraan dan juga untuk PPNBM dan juga support yang lainnya, tingkat pembelian untuk kendaraan bermotor dan juga mobil juga akan meningkat ke depan. Sepertinya sekarang perekonomian juga sudah mulai membaik ya. Jadi Astra International ini juga sangat menarik untuk diinvestasikan gitu. Kemudian kita akan lihat untuk sektor yang lainnya, yaitu sektor retail yang berpotensi untuk membaik juga menjelang Lebaran ini. Nah, kalau kita melihat sektor retail yang berpotensi terdampak positif pada masa Lebaran ini, jangan masuknya pas Lebaran atau bulan Ramadan, justru malah kita masuknya duluan gitu. Nah, kalau kita melihat RALS, ya, RALS kita harus melihat menggunakan PBV. Kenapa kita menggunakan PBV? Karena dia rugi. Tahun lalu itu rugi. Jadi teman-teman kalau lihat laba dari September 2020, ini kuartal 4-nya belum keluar, kemungkinan besar juga akan negatif. Untuk Ramayana ini teman-teman bisa lihat sekarang juga valuasinya masih cukup murah, masih di standar deviasi -1 atau di angka 1,48 dan sekarang average-nya selama 5 tahun di angka 2,15. Oke, terus kemudian selain Ramayana yang menarik juga, kalau Ramayana ini untuk golongan middle down, sedangkan kalau Mitra Adi Perkasa ini untuk middle up-nya, ini juga cukup menarik sekali. Sekarang kita lihat di mall-mall di Jakarta, kata teman saya sudah mulai rame gitu ya. Apalagi kalau saham kemarin habis banyak yang jatuh gitu, mungkin butuh banyak hiburan gitu. Besok liburan banyak pergi ke mall, saya nggak tahu juga. Nah, untuk Mitra Adi Perkasa, valuasinya sudah agak lebih tinggi daripada RALS, di bawah rata-ratanya, PBV rata-ratanya. Sedangkan secara teknikal sendiri, kedua saham tersebut masih potensial kalau kita perhatikan, ya, ini RALS ini kemarin konsolidasi normal aja, malah dikasih diskon selama di bawah 800 masih menarik ya, dengan upside untuk jangka pendek bisa ke 900. Jangka pendek itu kurang dari 1 bulan perkiraan, disclaimer juga teman-teman. Dan kemudian untuk Mitra Adi Perkasa ini pas banget di area supportnya. Tapi secara valuasi memang RALS lebih murah gitu. Nah, ini Mitra Adi Perkasa ini pas di area support MA 200, jadi cukup menarik secara teknikal kalau untuk MAPI. Kemudian setelah itu ada lagi saham yang di tahun 2020 kemarin perusahaan ini menghasilkan laba 665% kenaikan laba secara year on year dan kuartalan naik 37%, yaitu BBTN. Kemarin valuasinya sempat tinggi, sempat naik tinggi, dan kemudian sekarang valuasinya jadi agak-agak terdiskon ya untuk PBV-nya di bawah rata-rata. Nah, yang menarik untuk BBTN ini selain fundamentalnya juga teknikalnya. BBTN saat ini kalau kita tarik satu garis tren dari 25 September dan kita tabrakin di low-nya pada 1 Februari, sekarang ini pas berada di area support kuat juga. Jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi saham jangan takut, boleh mulai untuk dilirik untuk saham yang valuasinya terdiskon. Nah, sebenarnya ada banyak lagi saham-saham yang lain yang valuasinya cukup terdiskon ya teman-teman ya, tapi karena waktunya terbatas ya kita nggak bisa bahas semuanya, dan di dalam portfolio saham kita juga nggak perlu banyak-banyak saham. Yang penting steady, selalu steady. Nah, teman-teman ketika kita berinvestasi saham, ada beberapa hal, ada yes and no yang perlu dilakukan, do and don'ts-nya. Don'ts, terburu-buru, jangan terburu-buru ingin cepat kaya. Karena kalau menurut saya, saham itu bisa menghasilkan keuntungan besar secara percentage ya. Tapi kalau percentage-nya dari nominal kecil, pasti hasilnya juga tidak akan sebesar dari teman-teman yang berinvestasi dengan nominal yang besar. Jika ada teman yang memamerin Anda, oh aku untung saham ini loh bisa buat beli Pajero atau Fortuner atau BMW or whatever it is, dan dikasih lihat modalnya dia miliaran rupiah, keuntungannya cuma 2 atau 3% aja, nggak usah ngiri. Nggak usah ngiri ya. Jadi itu sebenarnya cuma menang di modal aja. Jadi jangan panas, jangan gampang panasan karena sangat-sangat gampang sekali. Banyak sekali teman-teman saya masih pemula, contoh dia malamnya dapat berita bahwa
perusahaan ini akan melakukan ini. Wah, besok bisa auto reject atas dong. Terus langsung telepon saya karena saudara ya, dia langsung telepon saya. Nah, dia bilang, "Sis, gimana nih? Besok saya boleh nggak hajar kanan ini?" Saya bilang, "Kenapa harus hajar kanan?" "Karena katanya bisa auto reject atas." "Nah, lu belum pernah ngerasain auto reject bawah." Saya bilang gitu karena saudara dekat ya. Saya bilang, "Kamu belum pernah merasakan auto reject bawah berkali-kali. Jangan cuma mikir itunya aja. Jadi gimana dong? Apakah saya harus beli ini atau enggak? Saya mau beli di atas harga sekarang, kasih 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 jarak sampai 3 atau 4 level." Saya bilang nggak usah, benar-benar nggak usah. Dan akhirnya karena terburu-buru, maka banyak orang yang harus belajar dari kerugian. Nah, kita nggak mau seperti itu. Nah, kita tetap dalam berinvestasi saham tetap harus embrace mistake. Yang namanya kerugian itu pasti ada dan itu wajar. Kalau namanya beli saham, investasi saham nggak pernah rugi, itu namanya pakai account virtual ya. Jadi nggak mungkin, pasti tetap ada resiko. Kita harus embrace mistake. Salah itu wajar. Yang terpenting kerugiannya, resikonya terkontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Kembali lagi dari awal adalah start small dari modal yang kecil. Bahkan kalau saya bisa bilang bukan hanya uang dingin, tapi uang yang menurut kita sesiapnya mental kita untuk rugi gitu. Wah, kok investasi saham kok diarahkan buat rugi sih? Enggak begitu. Kita harus sedia istilah kata kalau naik mobil mesti ada remnya dulu, baru mobilnya jalan juga ada gasnya gitu. Dalam berkendara aja kita punya seat belt, kita punya airbag, kita punya rem, ada lampu sen dan banyak lagi pengaman yang lainnya. Dalam trading, dalam berinvestasi saham juga sama. Pengamannya adalah yang pertama start small, yang kedua belajar analisis fundamental dan analisis teknikal. Kemudian yang ketiga, keep improving. Ketika mau beli satu saham itu harus benar-benar memahami alasannya. Misalkan Ellen suka saham ini, jangan langsung dipercaya gitu. Jadi kok Ellen bilang Gudang Garam valuasinya murah ya, tapi dia nggak ESG, benar nggak ya? Nanti fund manager bakalan suka. Nanti kalau fund manager nggak suka, nggak naik-naik dong. Itu harus cari tahu gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan diri kita sendiri, hasil pembelajaran kita sendiri, maka kita akan bisa merasakan satu kepuasan yang lebih ketika untung. Dan kalau rugi, kita nggak akan stres yang sampai gimana. Sehingga kita bisa semakin maju dari hari ke hari karena pengambilan keputusan itu dikembalikan pada diri kita sendiri gitu. Oke, nah teman-teman itu aja sharing dari saya. Teman-teman bisa follow setiap hari Senin sampai Jumat itu saya ada share secara gratis di Instagram ellenmay_official. Teman-teman bisa ikutin di situ. Dan kalau teman-teman mau belajar secara gratis juga bisa ke ellen-may.com /SODV dengan SODV ya, dengan masukkan kode MAR31. Nah, ini bisa dapat free education juga. Temanya besok hari Sabtu ini kita ngebahas tentang strategi ketika market turun, apa yang harus dilakukan supaya nggak panik dan bisa menangkap peluang yang baik dan bisa membatasi risiko. Nah, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke Ibu Anissa. Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Miss Ellen atas pemaparan materinya. Miss Ellen, mungkin kita buka sesi tanya jawab langsung ya Miss Ellen ya. Ini kita persilakan langsung live ya penanyanya, pesertanya. Baik, untuk penanya kepada Miss Ellen kami persilakan secara live. Silakan raise hand, nanti akan saya pilih. Silakan. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, ini dari Mbak Apriliani. Ya, silakan Mbak Apriliani. Mbak Dila, bisa dibantu untuk Mbak Apriliani? Ya, sudah diaktifkan untuk sound-nya. Bisa di open mic, Mbak Apriliani. Oke, mungkin kita pilih selanjutnya saja ya Mbak Dila ya. Boleh. Untuk Gibay FE Unwir Mbak Dila, silahkan Gibay FE Unwir. Oke, wait. Ya, silakan. Halo, dengan Gibay FE Unwir.
Ya, kita beri waktu 1, 2, 3. Ya, silakan GBFE Unwir. Pertanyaannya simpel saja, Mbak. Berapakah modal ideal atau modal minimal untuk melakukan trading saham, dan kapan kiranya modal tersebut jadi tercapai financial freedom-nya gitu? Kira-kira modal misalkan 10 juta, kira-kira financial freedom-nya berapa tahun gitu loh, Mbak? Yang idealnya aja. Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Miss. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, ini kan pertanyaan banyak orang ya, pertanyaan sejuta umat di mana dengan modal kecil mau bisa langsung financial freedom. Pertanyaan saya, definisi financial freedom itu seperti apa? Financial freedom mau gaya hidup seperti apa? Ya, jadi banyak orang yang saat ini sudah financial freedom tapi tidak merasa. Buat saya financial freedom itu adalah kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan bahagia, that's it gitu. Cuman kan standar tiap orang beda-beda gaya hidupnya. Itu mesti dihitung dulu. Yang pertama goal-nya dihitung dulu. Kemudian yang kedua, setelah menghitung goal, misalkan mau pensiun di usia berapa, mau mencapai angka sekian, gaya hidup sekian di usia berapa, future value dihitung, kemudian kita tarik ke belakang dengan rumus present value. Baru kemudian di sini kita akan membuat satu perencanaan. Sebelum saya ngomong saham secara khusus, ya kita akan membuat satu perencanaan bagaimana kita menghasilkan uang secara aktif untuk mencapai financial goal tersebut. Bagaimana kita mengelola uang kita di dalam investasi, itu tidak hanya di saham saja atau mungkin di dalam investasi yang lainnya. Ingat, pasar modal itu bukan hanya saham, ada juga investasi reksadana dan juga obligasi, mungkin bisa diversify di situ. Nah, bicara tentang saham sendiri secara khusus, saya di sini ketika sharing dengan teman-teman semuanya, agak struggling juga ketika mencoba untuk mengarahkan mindset di dalam saham bukan sebagai money machine yang harus membuat kita menjadi kaya raya dari sini gitu. Jadi buat saya saham ini merupakan pendamping dari active income kita. Apakah kita nggak bisa trading for a living dan bisa membiayai biaya hidup kita dari saham? Sekali lagi bisa, tapi tergantung seberapa besar gaya hidup Anda dan tergantung seberapa besar modalnya. Kita mesti make sense. Ada orang yang membiayai hidup dari saham, modalnya seberapa besar? Pak Lo Keng Hong misalnya, membiayai hidup dari saham. Uangnya beliau berapa besar di saham dan gaya hidupnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan diri ketika kita di dalam berinvestasi harus begini atau harus begitu. Ketika saya mulai berinvestasi dari tahun 2007 sampai sekarang, saya bersyukur tidak pernah mengharuskan diri untuk harus ini atau harus itu karena sumber income dari suami ya gitu. Jadi ini bercanda dikit ya, uang suami uang istri ya uang istri gitu. Ini bercanda dikit. Artinya apa? Artinya ketika kita di dalam berinvestasi itu jangan pernah terbeban. Nah, harus ada income yang lain, kemudian saham ini jadi yang nomor 2, jadi sambilan, jadi leverage aja. Ketika kita tidak terburu-buru, ketika kita membiarkan uang di dalam investasi saham ini bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu, baru kita bisa menikmati. Sekarang banyak sekali orang yang tidak sabaran, wah dari sahamnya sideways mau pindah ke investasi yang lainnya. Yang sekarang mungkin lagi happening adalah cryptocurrency. Saya cuma bilang ke teman saya, it's just the matter of time gitu. Yang paling benar adalah kalau misalkan lagi jatuh kamu beli, bukan lagi naik kamu beli. Nanti kamu beli kriptonya nanti pas kamu rugi, pahamnya naik, keuntungan makin kita sama holiday di situ dari Miss Ellen, mohon maaf ini suaranya terputus.
Oke, sorry. Ya, jadi detach dari goal yang diinginkan. Artinya gini, semakin kita stres kepengen untung besar dari saham, percaya saya, itu semakin susah. Tapi semakin kita nyantai, untung ya udah, enggak ya udah, itu justru malah semakin cuan dengan kita fokus pada belajarnya. Jadi jangan dianggap sebagai saham ini sebagai satu money machine yang harus, pokoknya kita harus. Di mana ada kata harus, maka emosi kita secara psikologis kita ini menjadi tidak objektif, pengambilan keputusannya juga akan kacau. Jadi nggak bijaksana lagi gitu. Jadi santai aja lah, nggak usah ditarget. Saham paling nggak bisa ditarget. Justru kita yang harus ngeflow ngikutin market gitu. Oke, boleh ya kita buka pertanyaan selanjutnya, Miss Ellen. Ini untuk yang akan bertanya live, boleh kita persilakan untuk raise hand. Mungkin ini ada Saudari Indah Permatasari, kami persilahkan. Intan Permatasari. Ya, Mbak Intan, silahkan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya mungkin bisa dioper ke Mbak Nadia Putri. Kami silahkan Mbak Nadia Putri. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, Miss mungkin bisa ini Mbak Nadia Putri, silahkan Mbak. Halo Mbak Nadia, ya. Mbak Nadia, silahkan. Oke, saya hitung 1, 2. Ya, silahkan Mbak Nadia. Izin bertanya, bagaimana caranya membeli saham yang baik gitu, Bu? Supaya kita itu nggak mudah tertipu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya ini materi hari ini ya tadi. Jadi kalau misalkan bisa dirangkum, saya akan rangkum menjadi lebih sederhana, lebih simpel. Analisis fundamental dan teknikal ya. Tapi fundamental itu pasti yang pertama. Nah, pilihannya ada dua. Kalau mau investasi, itu mau investasi pada perusahaan yang cenderung defensif, perusahaan yang growing, atau perusahaan yang secara valuasinya murah banget ya. Tapi kalau valuasinya murah banget, bisnisnya tergoncang, kita harus ngelihat dalam setahun ke depan ini potensinya gimana. Misalkan setelah pandemi ini gimana gitu. Jadi nomor satu, lihat secara bisnisnya dulu, kemudian yang kedua lihat manajemennya, profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba ke depan, dan juga valuasi. Nah, valuasi ini dihitung bukan dengan angka, misalkan di bawah 15 murah gitu, enggak, tapi kita melihat valuasinya secara historikal, kalau bisa di bawah rata-rata dari valuasi 5 tahunan, baik price to earnings ratio ataupun PBV atau EV to EBITDA, dan kalau bisa di bawah angka -1, standar deviasi -1, di mana tadi beberapa contoh case tadi untuk beberapa saham seperti itu saya udah share, seperti contohnya untuk saat ini perusahaan yang value growth itu contohnya seperti RM, kemudian HMSP, kemudian Indofood, ICBP, tapi yang syariah Indofood dan ICBP, kemudian selain itu ada juga untuk perusahaan yang cenderung saat ini sedang murah, valuasinya adalah Astra International, kemudian tadi ada juga RALS, MAPI, dan juga BBTN. Sekali lagi disclaimer, ini tadi hanya sebagai case study aja sifatnya, bukan sebagai rekomendasi. Baik, terima kasih. Miss Ellen, mungkin satu pertanyaan lagi ya Miss Ellen dari kolom chat. Ini saya bacakan dari Saudara Ilman Setiawan. Ini selain fundamental perusahaan, apakah kriteria lain yang dapat kita jadikan patokan saham yang dibeli untuk investasi jangka panjang, Miss? Selain fundamental perusahaan, yang perlu kita perhatikan adalah tren bisnis ke depan. Sebagai contoh ya, tren bukan hanya bisnis, lifestyle ke depan kita juga pasti harus memperhatikan di mana perusahaan teknologi sekarang jadi semakin trending, semakin diminati. Jadi mungkin nanti kalau ada perusahaan-perusahaan unicorn, teknologi unicorn yang
yang IPO. Nah, itu juga mungkin bisa dilirik, itu tren teknologi ke depan. Kemudian yang kedua, untuk energi, sektor energi ini trennya ke depan adalah sektor bicara tentang green energy, sehingga saham-saham nikel menjadi lebih diminati. Tapi kita harus bisa membedakan antara long term prospek dengan jangka pendeknya. Nah, kalau untuk jangka pendek, saya melihat saat ini untuk perusahaan-perusahaan nikel seperti Antam dan Inco itu valuasinya masih kemahalan gitu. Cuman kalau pas nanti seandainya dia ada diskon, valuasinya lebih murah, itu bisa dilirik untuk investasi jangka panjang. Disclaimer teman-teman ya. Baik, terima kasih Miss atas jawabannya. Mungkin Miss yang terakhir Miss, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman generasi milenial kita nih Miss, pesan-pesannya terkait dengan tema hari ini, silahkan Miss. Ya, sebelum saya menyampaikan satu pesan yang sebenarnya juga buat diri saya sendiri. Saya kembali mengucapkan terima kasih buat Pak Budi Arif, Kepala OJK Cirebon, Pak Reza Sadat, Kepala IDX Jawa Barat, dan juga Pak Hanif Abdul Jabbar, pengawas junior pasar modal. Yang saya ingin sampaikan adalah teman-teman jangan putus asa di dalam berinvestasi, harus sabar karena orang sabar disayang market, itu aja. And manage your expectation, itu aja. Ketika berinvestasi saham itu jangan sahamnya tuh istilah kata tuh instrumen ini tuh dipecutin biar jadi money maker terus gitu. Kita harus ngeflow. Kalau kita dance, kita menari, itu kan mengikuti irama gitu ya. Jadi just dance and flow with the market, itu aja. Ikutin iramanya. Terima kasih Miss Ellen. Ini atas kesempatan dan waktunya baik Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada sore hari ini. Mungkin ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada kesediaannya Bapak Budi Arif Wibisono, Bapak Reza, Bapak Hanif, Miss Ellen untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Mungkin bisa dibantu dengan Badila ya, Badila. Oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian, saya screenshot untuk kegiatan hari ini. 1, 2, 3. Baik. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Miss Ellen, barangkali tanpa mengurangi rasa hormat kami, barangkali ada agenda di tempat lain, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Miss Ellen. Ya. Terima kasih, Miss Ellen. Terima kasih Miss Ilaya.